Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk yang menyiapkan boleh berdiri di sini. Kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat pagi kelas 6. Kelas 6. Semangat sekali ya. Bagaimana keadaannya hari ini? Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semua diberikan kesehatan. Karena ini sudah memasuki musim penghujan, anak-anak dihimbau untuk selalu membawa payung untuk jaga-jaga setelah pulang sekolah apabila hujan. Siap? Pada hari ini kita akan belajar IPAS, yaitu ilmu pengetahuan dan sosial, dengan bab 3 yaitu keliling dunia. Topik A, 6 benua di dunia. Sebelumnya alat tulisnya sudah disiapkan belum? Boleh dibaca. Untuk mengawali pagi hari ini, untuk menambah semangat nasionalisme kita akan bernyanyi lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Untuk dirijen silakan masuk di sebelah sini. Mari kita semua dengarkan mulai dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Terima kasih kepada Mbak Andrelis untuk dirijen hari ini. Bu Siti mau tanya, kita sudah menyanyikan lagu yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira dalam lagu Dari Sabang sampai Merauke ini lagunya mengenai apa? Mengenai kepulauan. Ada lagi? Siapa yang tahu? Apa? Indonesia terdiri atas berbagai pulau. Pulau apa saja tahu? Jawa,
lembar. Sementara itu, untuk batasnya benua akan dikelilingi oleh samudra. Nah, perairan yang kecil itu disebut dengan laut. Perairan yang wilayahnya luas itu disebut dengan samudra. Nah, kita akan lanjut. Di sini ada gambar-gambar benua yang ada di dunia. Di sini ada berbagai macam warna. Ada warna merah, hitam, biru, kuning, hijau. Di sini sebenarnya adalah warna putih. Oke. Jadi ada 6 benua. Yang pertama adalah benua Amerika, yang kedua benua Afrika, yang ketiga benua Eropa, yang keempat adalah benua Asia, kelima Australia, yang terakhir adalah Antartika. Nah, keenam benua itu memiliki julukan warna tersendiri. Adapun merah itu milik Amerika, dikarenakan mayoritas penduduk yang ada di sini yang dari Amerika ini mempunyai kebiasaan melumuri tubuhnya dengan cairan berwarna merah. Di sana ada suku namanya suku Indian. Kemudian selanjutnya di benua Afrika. Kenapa berwarna hitam? Karena di benua Afrika ini penduduknya kebanyakan berkulit hitam. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai benua, mesti akan menayangkan video pembelajaran mengenai 6 benua di dunia. Sebenarnya apa sih benua itu dan bagaimana pembagian wilayah di setiap benua? Jika kita melihat bumi ini dari ruang angkasa, maka akan terlihat seperti ini. Terlihat jelas hamparan lautan yang berwarna biru dan daratan yang begitu luas. Hamparan daratan yang sangat luas itulah yang dinamakan dengan benua. Mari kita berkenalan lebih jauh dengan benua terbesar ini. Ini dia benua Asia. Benua ini merupakan benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Bila digabungkan, luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7% luas dunia. Karena area yang sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian. Pembagian ini sesuai arah mata angin. Setiap bagiannya pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya dan masyarakatnya. Dilansir dari detik.com, benua Asia terbagi menjadi 6 wilayah, yaitu Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Barat, dan Rusia. Di sini ada berbagai macam negara-negara yang ada di benua. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di situ, termasuk negara di benua manakah aku, kita akan membuat sebuah kelompok diskusi. Adapun di sebelah sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Di sini akan
Misalkan di sini adalah Asia Tenggara, itu negaranya apa saja? Asia Selatan, negaranya apa saja? Asia Tengah, negaranya namanya apa saja? Asia Utara atau Rusia, ini ada satu negara. Kemudian Asia Timur, negaranya apa saja? Silakan diskusi bareng-bareng dengan kelompoknya. Tingkat-tingkat itu gerak-gerak dulu. Ini adalah Amerika Utara, ini Amerika Tengah, ini Amerika Selatan. Sudah selesai semua kelompok 1, sudah selesai diskusi. Kelompok 2, sudah kelompok 3, kelompok 5. Ada pertanyaan terkait pemahaman kalian? Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, kita akan lanjut di langkah selanjutnya, yaitu kita akan membuat game. Game turnamen. Ini akan membagikan kerja peserta didik untuk kelompoknya. Anak-anak bisa belajar dulu. Kalian bisa baca petunjuk pelaksanaan gamenya. Game satunya ini kalian diminta untuk menuliskan sebuah negaranya dan tujuannya di mana. Kemudian game 2 yaitu kamu diminta untuk menancapkan bendera ini ke dalam peta benua secara benar. Contoh, ini memberikan contoh. Kelompok 1 nomor 1 siapa? Ayo maju untuk sebagai contoh. Misalkan di sini akan memberikan benderanya contoh ya. Nanti ini tidak akan digunakan dalam game. Ini di mana? Baca. Mongolia. Mongolia itu adalah sebuah negara. Nanti semua perwakilan nomor 1 berkelompoknya maju ke depan untuk berikan nama negaranya. Apabila yang maju di sini sudah tahu ada di benua mana, boleh langsung silakan tulis yang ada di papan tulis. Tetapi kalau misalkan yang maju ke depan sini belum tahu, oh kira-kira Mongolia itu gimana, kok aku lupa, kalian boleh diskusikan dengan temanmu yang ada di dalam kelompok. Setelah mendapatkan jawaban yang ada di dalam kelompok, kemudian langsung tulis di sini. Tulis, cari nomornya, ditulis. Setelah selesai menulis yang ada di papan tulis, ini adalah game 1. Game 2-nya yaitu menancapkan sebuah bendera. Nah, apabila benar di dalam game 1 akan mendapatkan poin 10. Apabila benar menancapkan bendera yang ada di dalam peta, mendapatkan tambahan skor 10. Tetapi apabila salah, skornya dikurangi 5. Ada yang ditanyakan? Tidak boleh kembali.
dipersilakan kembali. Coba kita cek dulu ya untuk mencari skornya. Di sini soalnya adalah bendera dari Uzbekistan. Uzbekistan itu ada di benua apa? Asia bagian apa? Benar. Nomor 1, kelompok 1 Uzbekistan Asia Tengah. Berarti mendapatkan skor 10. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 juga sama. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk soal nomor 4, silakan untuk nomor 4. Soal yang terakhir. Perwakilan nomor 55. Sekarang kita hitung. Kelompok 1 jumlahnya ada berapa skornya? Ada 60. Kelompok 2 55. Kelompok 3 30. Kelompok 4 50. Benar semua tetapi tidak bisa menancapkan bendera. Kemudian kelompok 5 50. Kira-kira skor mana yang paling tinggi? Kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan mas ke depan sini. Semuanya ya. Nah, ini adalah sebuah reward yang akan mesti berikan karena kelompok 1 sudah berhasil memenangkan game dalam turnamen hari ini. Selamat untuk kelompok 1. Yuk, boleh silakan duduk lagi. Nah, dari game dan turnamen hari ini ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah paham semua? Ada yang
dikerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan di depan sini. Yuk. Nanti di sini akan koreksi setelah pembelajaran ini. Untuk yang sudah tuntas akan diberikan pengayaan. Bagi yang tidak tuntas nanti akan diberikan remedial. Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Masih semangat? Ayo. Tepuk semangat. Setelah kalian memahami, pertama tadi adalah sebuah video penjelasan dari Bu Siti, kemampuanmu sendiri dalam berdiskusi. Apa yang kalian dapat dalam pembelajaran kita hari ini? Apa Yuda yang keras? Mengetahui letak negara-negara yang ada di dunia. Apalagi ada yang tahu? Apakah tujuan pembelajaran yang Bu Siti tayangkan tadi sudah terlihat semua dalam pembelajaran hari ini? Sudah terlaksana semua? Berarti anak-anak sudah bisa mengetahui keenam benua tersebut. Sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita itu harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberi tempat tinggal di Indonesia ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Indonesia banyak apanya tidak? Ada pulau-pulaunya, banyak flora dan faunanya, kekayaan alamnya sangat melimpah, sehingga kita harus bersyukur kita hidup di negara Indonesia di benua Asia. Untuk menunjukkan rasa syukur kita, di sini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Enam Benua di Dunia. 1, 2, 3. Asia dan Afrika, Australia dan Eropa, Amerika, Antartika, itu nama benua. Aku tinggal di Asia, di negara Indonesia. Aku bersyukur, aku bangga, aku warga dunia. Sip. Nah, setelah pembelajaran pagi hari ini, Sisi akan merefleksikan kira-kira apa saja kesulitan dalam pembelajaran hari ini. Tidak ada kesulitannya. Kemudian ada yang ditanyakan tidak? Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Senang. Karena apa? Bisa mengetahui berbagai macam negara yang ada di dunia. Untuk
kayak gitu